Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai turunan fungsi aljabar untuk SMA atau MA kelas 11. Nah, berikut adalah urutan pembahasan dari video kali ini. Dimulai dari kompetensi inti, lalu kompetensi dasar, lalu indikator, selanjutnya ke materi, dan yang terakhir adalah latihan soal. Langsung saja kita mulai dari kompetensi inti. Ada 4 kompetensi inti yang perlu kita ketahui. KI1, kompetensi sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI2, kompetensi sikap sosial, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI3, kompetensi pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI4, kompetensi keterampilan, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya kita ke kompetensi dasar. Pada materi ini ada 2 kompetensi dasar yang kita gunakan, yaitu 3.8 menjelaskan sifat-sifat turunan aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. 4.8 menyelesaikan masalah yang terkait dengan turunan fungsi aljabar. Selanjutnya, indikator. Pada materi ini, indikator yang digunakan adalah 3.8.1 menemukan konsep turunan dengan menggunakan laju perubahan nilai fungsi. 3.8.2 menemukan sifat-sifat turunan fungsi. 3.8.3 menentukan turunan fungsi aljabar. 4.8.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, selanjutnya ke materi. Pada turunan fungsi aljabar, kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan penerapan turunan fungsi aljabar. Adapun penerapannya dibagi menjadi yang pertama, menentukan gradien garis singgung pada suatu kurva. Yang kedua, menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Dan yang ketiga, menentukan nilai stasioner suatu fungsi dan sejenisnya. Kita beralih ke definisi turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana suatu fungsi itu berubah
seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menentukan turunan disebut diferensial. Turunan fungsi dapat ditulis dengan yang pertama, dalam notasi Newton, ditulis f aksen x atau y aksen dengan arti turunan pertama fungsi. Yang kedua, dengan notasi Leibniz dapat dituliskan sebagai dfx per dx atau dy per dx dengan arti turunan pertama fungsi. Sehingga definisi turunan fungsi adalah f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 fx plus delta x min fx per delta x jika limitnya ada. Untuk lebih mudah memahami, langsung ke contoh soal. Tentukan turunan fungsi y sama dengan x kuadrat. Penyelesaiannya, jika fx sama dengan x kuadrat, maka dengan menggunakan definisi turunan yang sudah dijelaskan tadi, menjadi f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 x ditambah delta x kuadrat dikurangi x kuadrat per delta x dijabarkan menjadi f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 x kuadrat ditambah 2x dikali delta x ditambah delta x kuadrat dikurangi x kuadrat per delta x. Lalu kita kelompokkan lagi untuk lebih singkatnya menjadi f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0 dalam kurung 2x plus delta x dikali delta x per delta x sehingga menjadi f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 2x ditambah delta x sama dengan 2x sehingga turunan dari fungsi y sama dengan x kuadrat adalah 2x. Selanjutnya, sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Sifat yang pertama adalah jika fx sama dengan c, maka turunan pertamanya adalah 0. Yang kedua, jika fx sama dengan c kali x, maka turunan pertamanya adalah c. Ketiga, jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n kali x pangkat n-1. Yang keempat, jika fx sama dengan c kali x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n kali cx pangkat n-1. Yang kelima, jika fx sama dengan c kali ux, maka turunan pertamanya adalah c kali u aksen x. Yang keenam, jika fx sama dengan ux plus minus vx, maka turunan pertamanya adalah u aksen x plus minus v aksen x. Yang ketujuh, jika fx sama dengan ux kali vx, maka turunan pertamanya adalah u aksen x dikali vx ditambah ux kali v aksen x. Yang kedelapan, jika fx sama dengan ux per vx,
maka turunan pertamanya adalah U aksen X dikali VX dikurangi UX dikali V aksen X per VX kuadrat. Dan untuk sifat yang terakhir, jika fx sama dengan c x pangkat n, maka turunan fungsi pertamanya adalah n dikali dalam kurung ux pangkat n min 1 dikali u aksen x. Selanjutnya, kita akan membuktikan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Kita ambil salah satu sifat turunan fungsi aljabar, yaitu fx sama dengan a kali x pangkat n. Misalkan fungsi fx sama dengan ax pangkat n untuk n bilangan asli, maka turunan pertamanya kita memakai definisi turunan fungsi yang sebelumnya telah kita jelaskan, sehingga menjadi f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 a kali x plus delta x pangkat n min a x pangkat n per delta x. Langkah selanjutnya kita jabarkan, hasilnya menjadi limit delta x mendekati 0 a x pangkat n tambah a n x pangkat n min 1 kali delta x tambah a kali c2 pangkat n kali x pangkat n min 1 kali delta x kuadrat sampai dengan a kali delta x pangkat n min a kali x pangkat n per delta x. Kita kelompokkan delta x sehingga hasilnya menjadi limit delta x mendekati 0 delta x dikali a n x pangkat n min 1 tambah a c2 pangkat n x pangkat n 1 delta x sampai dengan a delta x pangkat n 1 per delta x. Sehingga hasilnya adalah a n x pangkat 1. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 5x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 2x plus 1. Penyelesaiannya kita pakai sifat turunan fungsi yang ketiga. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunan fungsi pertamanya adalah n kali x pangkat n min 1. Sehingga turunan pertama fungsi fx adalah 5 kali 4x pangkat 4 min 1 min 4 kali 3x pangkat 3 min 1 plus 3 kali 2x pangkat 2 min 1 min 2 kali 1x pangkat 1 min 1 plus 1 kali 0x pangkat 0 min 1. Sehingga hasilnya menjadi 20x pangkat 3 min 12x pangkat 2 plus 6x min 2.
Selanjutnya, penerapan turunan fungsi aljabar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Gradien garis singgung M pada suatu kurva Y sama dengan Fx dirumuskan sebagai M sama dengan Y aksen sama dengan F aksen X. Gradien persamaan garis singgung pada suatu kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 dirumuskan sebagai Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yang kedua, menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Misalkan fungsi f memetakan S ke R dengan S subset dari R. Yang pertama, fungsi f dikatakan naik jika setiap X1, X2 elemen S, X1 kurang dari X2 sehingga Fx1 kurang dari Fx2. Fungsi Fx dikatakan turun jika setiap X1, X2 elemen S, X1 kurang dari X2 sehingga Fx1 lebih dari Fx2. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Tunjukkan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 jika x elemen R dan x lebih dari 0 adalah fungsi naik. Penyelesaiannya, diketahui fx sama dengan x pangkat 3, x elemen R, dan x lebih dari 0. Ambil sebarang X1, X2 elemen R dengan X1 lebih dari 0 dan kurang dari X2. Sehingga X sama dengan X1 mengakibatkan Fx1 sama dengan X1 pangkat 3. Karena X1 pangkat 3 kurang dari X2 pangkat 3, maka Fx1 kurang dari Fx2. Dengan demikian, untuk setiap X elemen S, X1 kurang dari X2 mengakibatkan Fx1 kurang dari Fx2. Dan dapat disimpulkan bahwa f adalah fungsi naik. Misal f adalah fungsi yang bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap x elemen i, maka jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi selalu naik pada interval I. Jika f aksen kurang dari 0, maka fungsi selalu turun pada interval I. Jika f aksen x lebih dari atau sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah turun pada interval I. Dan yang terakhir, jika f aksen x kurang dari sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah naik pada interval I. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan interval fungsi naik dan
turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 2. Penyelesaiannya, kita cari pembuat 0 dari f aksen x. Kita tuliskan fx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 2. Turunan adalah 4x pangkat 3 min 4x. Kita cari nilai x pada turunan fungsi tersebut, sehingga hasilnya 4x pangkat 3 min 4x sama dengan 0. Kita faktorkan 4x kali x min 1 kali x plus 1 sama dengan 0. Sehingga dapat kita ketahui nilai x dari fungsi tersebut adalah 0, 1, min 1. Nah, dengan menggunakan interval pada diagram garis, kita dapat menentukan interval naik, turun dari fungsi tersebut. Jadi, kurva fungsi tersebut akan naik pada interval x lebih dari min 1 kurang dari 0 atau x lebih dari 1, tetapi akan turun pada interval x kurang dari min 1 atau x lebih dari 0 kurang dari 1. Menentukan nilai stasioner suatu fungsi dan sejenisnya. Jika fungsi y sama dengan fx kontinu dan terdiferensiabel di x sama dengan a dan f aksen x sama dengan 0, maka fungsi memiliki nilai stasioner di x sama dengan a. Nilai stasioner dari fungsi tersebut dapat berupa nilai balik minimum, nilai balik maksimum, atau nilai belok. Yang pertama, titik balik nilai minimum. Syarat nilai minimum adalah jika turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi fx lebih dari 0. Jika turunan pertama fx1 sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi fx lebih dari 0, maka turunan pertama fungsi fx1 adalah nilai balik minimum dari fungsi y sama dengan fx dan titik x1, fx1 adalah titik balik minimum dari kurva tersebut. Yang kedua, titik balik nilai maksimum. Syarat nilai maksimum, turunan pertama fungsi fx sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi fx kurang dari 0. Jika turunan pertama fungsi fx1 sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi fx1 kurang dari 0, maka turunan pertama fungsi fx1 adalah nilai balik maksimum dari fungsi y sama dengan fx dan titik x1, fx1 adalah titik balik maksimum dari kurva tersebut. Yang ketiga, titik belok. Syarat nilai minimum adalah turunan pertama fungsi fx sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi fx sama dengan 0. Jika turunan pertama fungsi fx1 sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi fx1 sama dengan 0, maka turunan pertama fungsi fx1 adalah nilai belok dari fungsi y sama dengan fx dan titik x1, fx1
adalah titik belok dari kurva tersebut. Untuk yang terakhir, ada latihan soal. Kerjakan latihan soal berikut ini dengan memilih jawaban yang benar. Jika turunan pertama dari Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 5 dikali X dikurangi 1 adalah Y aksen sama dengan X pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah C, maka nilai dari A kali B kali C adalah, dari kelima opsi berikut, kira-kira jawaban manakah yang benar ya? Jawabannya adalah E, negatif 60. Mari kita bahas bersama-sama. Y sama dengan dalam kurung X pangkat 3 ditambah 5 dikali dalam kurung X dikurangi 1 bisa disederhanakan dengan mengalihkan angka-angka di dalam kurungnya menjadi X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 ditambah 5X dikurangi 5. Dengan menggunakan sifat turunan yang tertera pada layar, yaitu fx sama dengan konstanta kali x turunannya menjadi konstanta, fx sama dengan konstanta turunannya menjadi 0, fx sama dengan x pangkat n turunannya menjadi n kali x pangkat n min 1, maka Y aksen sama dengan 4x pangkat 4 dikurangi 1 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 1 ditambah 5 dikurangi 0. Sehingga Y aksennya menjadi 4x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 5. Sesuai dengan soal, Y aksen sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah C, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 4, B sama dengan negatif 3, C sama dengan 5, sehingga nilai dari A kali B kali C sama dengan negatif 60. Soal nomor 2. Berapakah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 1/x ditambah x pangkat 3 dikurangi akar dari 2x? Dari kelima opsi berikut, kira-kira jawaban manakah yang benar ya? Iya, jawabannya adalah opsi A. Mari kita bahas bersama-sama ya. Fx sama dengan 1/x ditambah x pangkat 3 dikurangi akar dari 2x disederhanakan ditulis menjadi x pangkat min 1 ditambah x pangkat 3 dikurangi akar 2 x pangkat setengah. Dengan menggunakan sifat dasar turunan seperti latihan soal nomor 1 dan seperti materi sifat dasar turunan yang sudah dijelaskan tadi, maka F aksen X sama dengan negatif 1 dikali X pangkat negatif 1 dikurangi 1 ditambah 3 dikali X pangkat 3 dikurangi 1
dikurangi akar 2 dikali setengah X pangkat setengah dikurangi 1. F aksen X menjadi negatif X pangkat negatif 2 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi akar 2 dikali setengah X pangkat negatif setengah. Jika disederhanakan lagi menjadi F aksen X sama dengan negatif 1 per X kuadrat ditambah 3X kuadrat dikurangi akar 2 per 2 akar X. Selanjutnya kita akan menyederhanakan akar 2 per 2 akar X dikali dengan akar X per akar X sama dengan akar 2X per 2X, sehingga F aksen X menjadi negatif 1 per X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi akar 2X per 2X. Nah, jadi turunan pertama dari fungsi tersebut adalah F aksen X sama dengan negatif 1 per X kuadrat ditambah 3X kuadrat dikurangi akar 2X per 2X. Nomor 3. Diketahui turunan pertama dari Fx sama dengan 4 per X dikurangi 3 dikurangi 6 per X adalah F aksen X. Nilai dari F aksen 1 adalah dari kelima opsi berikut, kira-kira jawaban manakah yang benar ya? Yaps, jawabannya adalah opsi C. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Mari kita sederhanakan dulu fungsi fx-nya menjadi 4 kali dalam kurung X dikurangi 3 pangkat min 1 dikurangi 6 kali X pangkat min 1. Dengan menggunakan sifat turunan, maka F aksen X menjadi 4 kali negatif 1 dikali dalam kurung X dikurangi 3 pangkat negatif 1 dikurangi 1 dikurangi 6 kali negatif 1 X pangkat negatif 1 dikurangi 1. F aksen X sama dengan negatif 4 dikali dalam kurung X dikurangi 3 pangkat negatif 2 ditambah 6 X pangkat negatif 2. Lalu kita sederhanakan lagi sehingga F aksen X menjadi negatif 4 per dalam kurung X dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 6 per X pangkat 2, sehingga nilai dari F aksen 1 adalah 1 disubstitusikan ke dalam X di F aksen X, sehingga menjadi negatif 4 per dalam kurung 1 dikurangi 3 kuadrat ditambah 6 per 1 kuadrat.
F aksen 1 sama dengan negatif 4/4 ditambah 6/1. F aksen 1 sama dengan negatif 1 ditambah 6, sehingga F aksen 1 sama dengan 5. Jadi nilai dari F aksen 1 adalah 5. Nomor 4. Persamaan garis singgung sebuah kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 di titik ordinat 2 adalah. Dari kelima opsi berikut, kira-kira jawaban manakah yang benar ya? Iya, di sini ada dua opsi jawaban yang benar, yaitu opsi A 5X dikurangi Y dikurangi 13 sama dengan 0, dan opsi E 5X ditambah Y ditambah 8 sama dengan 0. Kenapa bisa ada dua opsi jawaban yang benar? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini kita akan mencari koordinat titik singgungnya yang sudah diketahui. Salah satunya titik ordinat adalah 2. Titik ordinat adalah nama lain dari Y. Kita ketahui Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 4, sehingga titik singgung Y sama dengan 2 diperoleh X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 sama dengan Y. X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 sama dengan 2. Y nya disubstitusikan menjadi 2. Lalu 2 kita pindah ruaskan, dikurangi 4 menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi dalam kurung X dikurangi 3 dalam kurung X ditambah 2 sama dengan 0, sehingga bisa kita temukan X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Jadi di sini koordinat titik singgungnya ada 2, yaitu 3,2 dan negatif 2,2. Nah, ini yang menyebabkan ada dua persamaan garis singgung. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgungnya dari masing-masing titik koordinat. Kita mulai dari pada titik singgung di 3,2. Untuk mengetahui gradiennya, kita bisa dengan mencari turunan pertama dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 diperoleh Y aksen sama dengan 2X dikurangi 1. Karena titik singgungnya 3,2, maka gradien garis singgungnya pada titik X kita substitusikan X ke turunan Y aksen sama dengan 2X dikurangi 1 menjadi 2 kali 3 dikurangi 1 adalah 5, sehingga gradiennya adalah 5. Jadi persamaan garis singgung yang bergradien 5 dan melalui titik X1, Y1 sama dengan 3,2 dengan menggunakan persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1, kita substitusikan Y1 dengan 2, M dengan 5, dan X1 dengan 3. Lalu bisa ditulis Y dikurangi 2 sama dengan 5X dikurangi 15. Kita pindah ruaskan
ke sebelah kanan. 5x dikurangi Y dikurangi 15 ditambah 2 sama dengan 13 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung di titik 3,2 adalah 5x dikurangi Y dikurangi 13 sama dengan 0. Selanjutnya, mencari persamaan garis singgung pada titik negatif 2,2. Sama seperti yang tadi, untuk mengetahui gradiennya, kita akan mencari turunan pertama dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 4. Diperoleh Y aksen sama dengan 2X dikurangi 1. Karena titik singgungnya negatif 2,2, maka gradien garis singgungnya pada titik X sama dengan negatif 2, kita substitusikan ke turunan Y aksen sama dengan 2X dikurangi 1 menjadi 2 dikali negatif 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 5, sehingga gradiennya adalah negatif 5. Jadi, persamaan garis singgung yang bergradien M sama dengan negatif 5 dan melalui titik X1, Y1 sama dengan negatif 2,2 adalah kita masukkan ke persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Kita substitusikan, Y1 nya adalah 2, M adalah negatif 5 dan X1 adalah negatif 2. Bisa kita sederhanakan menjadi Y dikurangi 2 sama dengan negatif 5 dalam kurung X ditambah 2. Lalu bisa ditulis Y dikurangi 2 sama dengan negatif 5X dikurangi 10. Lalu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi 5x ditambah y ditambah negatif 2 ditambah 10 adalah 8 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 5x ditambah y ditambah 8 sama dengan 0. Kita menemukan perbedaan persamaan garis singgung dari masing-masing titik, sehingga menimbulkan ada dua jawaban yang benar, yaitu 5x dikurangi y dikurangi 13 sama dengan 0 dan 5x ditambah y ditambah 8 sama dengan 0. Latihan soal nomor terakhir. Pak Rudi memiliki tanah lapang berbentuk persegi panjang yang berada di tepi jalan raya, hendak dipagari, tetapi tidak pada bagian sisi jalan raya. Harga bahan-bahan untuk pagar pada sisi yang sejajar dengan tepi jalan raya ditaksir senilai Rp120.000 per meter. Sedangkan untuk sisi yang lainnya ditaksir seharga Rp40.000 per meter. Berapakah ukuran lapangan yang luasnya terbesar yang dapat dipagari oleh Pak Rudi dengan pagar seharga 36 juta? Dari kelima opsi berikut, kira-kira jawaban manakah yang benar ya? Yaps, jawaban yang benar adalah di opsi B. Panjang 225 dan lebarnya adalah 150. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini adalah ilustrasi dari lapangan yang ingin dipagari oleh Pak Rudi. Di sini kita akan mencari X dan Y maksimum untuk luas lapangan yang digunakan untuk membuat pagar dengan uang yang dimiliki sejumlah 36 juta.
Sehingga misalkan Y meter adalah panjang sisi lapangan yang sejajar tepi jalan raya dan X meter adalah panjang sisi lainnya, sehingga didapatkan luas lapangan karena berbentuk persegi panjang. Luasnya adalah panjang kali lebar, yaitu L sama dengan X kali Y sebagai persamaan pertama. Selanjutnya kita susun persamaannya. Harga pagar sisi yang sejajar dengan tepi jalan raya ditaksir senilai Rp120.000 per meter, sedangkan untuk sisi yang lainnya ditaksir seharga Rp40.000 per meter dan uang yang dimiliki sejumlah Rp36 juta. Karena ingin membuat pagar, sehingga kita akan menghitung keliling dari lapangan tersebut. Namun di soal tersebut dituliskan tidak dihitung untuk yang berada di tepat bersebelahan dengan jalan raya, sehingga persamaannya bisa ditulis sebagai 120.000 Y ditambah 40.000 X ditambah 40.000 X sama dengan 36 juta, dan kita jumlahkan di X nya menjadi 120.000 Y ditambah 80.000 X sama dengan 36 juta. Kita sederhanakan dengan mengalihkan 1/40.000 menjadi 3Y ditambah 2X sama dengan 900. Kita pindah ruaskan menjadi 3Y sama dengan 900 dikurangi 2X. Kita sederhanakan lagi. Y sama dengan 300 dikurangi 2/3X. Terbentuklah persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya kita akan mencari koefisien X dan Y dengan mensubstitusikan persamaan 1 dan 2. Dari persamaan 1, luas sama dengan X kali Y. Kita substitusikan Y dari persamaan kedua menjadi L sama dengan X dalam kurung 300 dikurangi 2/3X menjadi L sama dengan 300X dikurangi 2/3X kuadrat. Karena yang diinginkan di dalam soal adalah berapakah ukuran lapangan yang luasnya terbesar, maka kita akan menentukan nilai maksimum fungsi. Yang sesuai dalam materi, syarat nilai maksimum adalah L aksen X sama dengan 0. Sehingga dari fungsi L di atas ini kita turunkan menjadi L aksen X sama dengan 300 dikurangi 4/3X sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi 4/3X sama dengan 300, sehingga X sama dengan 300 dikali 3/4 sama dengan 225. Nah, setelah ketemu X sama dengan 225, maka untuk mencari Y dengan mensubstitusikan X ke persamaan 2, Y sama dengan 300 dikurangi 2/3X, sehingga Y sama dengan 300 dikurangi 2/3 dikali 225 sama dengan 300 dikurangi 150 sama dengan 150. Jadi ukuran lapangan yang luasnya terbesar yang dapat dipagari oleh Pak Rudi dengan pagar seharga 36 juta yaitu dengan
panjang 225 meter dan lebarnya adalah 150 meter. Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai materi turunan fungsi aljabar untuk kelas 11 SMA atau MA. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dengan mudah difahami. Kita mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam menjelaskan mengenai turunan fungsi aljabar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.